Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Allahku, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh. Mazmur 22 ayatnya yang kedua, Allahku, aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Jika apapun yang kita doakan langsung dijawab Tuhan, ya. Aku berseru berarti kita berdoa, ya. Aku berseru tapi engkau tetap jauh. Kadangkala kita berdoa, kita mau supaya Tuhan jawab langsung. Iya toh? Atau bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita berseru, kita berdoa. Kadang-kadang kita mau Tuhan jawab sudah. Tapi ada kadang-kadang tidak terjawab. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Ini pertanyaan. Ya? Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena kalau Tuhan hari ini kita berdoa, Tuhan jawab, tidak ada masalah. Ya? Hari ini kita berdoa, corona hilang. Tuhan jawab, corona hilang, terus tidak ada masalah. Habis semua. Tidak ada masalah, pasti Tuhan bilang, kamu tunggu dulu. Kenapa Tuhan tidak mau jawab cepat-cepat? Ya, maaf saya guru, jadi biasa kita guru mengajar itu suka tanya, siswa menjawab. Kenapa Tuhan tidak jawab cepat? Karena kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya sendiri, kadang kalau saya lagi senang, saya lupa berdoa. Mau makan-makan, mau jalan-jalan, terus mau jalan saja. Nanti sakit buat, aduh Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Ya, ya, karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Jadi akhirnya Tuhan tidak jawab doa cepat-cepat. Tuhan bilang, ya aku tunggu dulu, nanti bisa jawab pelan-pelan. Ya, kalau kita punya doa tidak dijawab, itu baru kita bersungut. Karena kita tidak mau terima kenyataan. Kenapa Tuhan tidak jawab cepat kita berdoa? Ada yang doa sampai, berdoa sampai menangis lagi. Tuhan tidak jawab. Ya itu kenyataan. Kadang kita tidak terima manusia. Sebagai manusia kita tidak biasa terima kenyataan itu. Kenapa Tuhan ini tidak mau jawab satu doa? Ya. Jika Tuhan tidak mengiyakan atau menolak permintaan kita, bukan berarti Tuhan pilih-pilih orang atau Tuhan jahat kepada kita. Bukan, Tuhan tidak pernah jahat. Kalau Tuhan jahat ini kita semua harus tidak ada di dunia. Ya, Tuhan tidak jahat. Ya, Tuhan berkata tidak. Kalau kita berdoa naik, kadang-kadang Tuhan bilang ya atau tidak. Tuhan bilang tidak, karena satu, siswa anak murid. Karena satu, Tuhan bilang tidak karena kita salah berdoa. Kita salah berdoa. Makanya Tuhan bilang tidak. Tunggu kau berdoa benar dulu bisa jawab. Iya toh? Amin. Kita orang tua, anak. Mama saya minta uang, kau bikin apa? Kau jawab benar, Bro, Mama kasih. Kalau kau jawab salah, Mama tidak kasih.
sama dengan Tuhan. Tuhan itu Bapa. Tuhan itu orang tua. Kita minta sesuatu, kalau kita minta dengan benar untuk kita mau pergunakan dengan benar, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau kita pergunakan dengan salah, Tuhan tidak mau kasih. Ya? Kalau kita minta tidak benar, itu Tuhan terkasih. Coba kita buka di Yakobus 4 ayat 3. Kenapa Tuhan tidak mau kasih, tidak mau jawab doa kita? Coba buka di Yakobus 4 ayat 3. Ada yang sudah dapat? Yakobus 4 ayatnya yang ketiga dengan berikut hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Jelas ada di firman Tuhan. Bukan pendeta bicara tipu-tipu. Iya Tuhan. Berdoa, Tuhan bilang kau minta untuk kau perbaiki, kau pakai untuk kau punya hawa nafsu sendiri. Berarti kau berdoa salah. Jadi tunggu, saya terjawab dulu. Ya, saya tak akan jawab. Kau berdoa benar dulu, berdoa dulu. Ya, sebagai manusia, Bapak Ibu dan saya juga, saya biasa kalau saya berdoa baru, kenapa saya berdoa ini Tuhan terjawab ya? Baru kita sadar bahwa oh, saya berdoa salah. Ya, Bapak Ibu, Bapak Gembala dan Ibu, kesaksian saya pribadi, selama suami masih hidup, saya paling rajin berdoa. Gereja, ibadah apa saja, saya rajin berdoa, maksudnya supaya suami ini bertobat dari kelakuannya yang Bapak Ibu anak-anak mungkin Bapak dan Ibu Gembala saya cerita. Saya mau ada pemulihan bagi suami saya. Berdoa yang ternyata berdoa model apa Gembala. Sampai suami sakit saya bawa semua mata rohani itu berdoa buat dia ke pemulihan ya. Tapi Tuhan bawa pulang juga. Saya bilang Tuhan saya minta pemulihan buat suami saya. Tapi mungkin Tuhan bilang sama saya, ada pemulihan tapi di seberang sana bukan di sini. Saya marah Tuhan. Saya tidak ikut ibadah, saya tidak gereja juga di gereja yang saya biasa gereja. Saya terlalu mau gereja, saya berdoa terus juga suami tidak sembuh kok. Mungkinnya Tuhan bawa pulang juga. Ya saya berdoa mungkin karena Tuhan bilang kok masih berdoa salah, jadi biar saya bawa pulang sudah. Jadi ini kesaksian saya angkat menjadi renungan biar saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin kita salah berdoa, jadi Tuhan telah mau bawa kasih kembali tapi Tuhan mau bawa pulang. Begitupun juga mungkin saya salah berdoa, jadi Tuhan belum kasih apa yang saya minta. Selama ini apa yang saya minta belum terjawab. Terus kadang kita tidak sabar. Kadang juga Tuhan bilang tunggu, pasti saya berikan, tapi kalian sabar. Ya, ketidaksabaran kita menunggu jawaban dari Tuhan yang membuat sampai menjadi kegagalan buat kita untuk mendapat hadirat Allah. Ya, karena kita tidak sabar. Tuhan bilang sabar, nanti saya kasih. Tapi karena kita tidak sabar, menjadi kegagalan buat kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin, berarti sungguh dan benar. Tuhan janji buat kita bahwa apa yang kalian minta pasti saya kasih. Tapi Tuhan mau kita sabar, kita berdoa dengan benar, kita ada kesabaran. Baru Tuhan bisa memberikan apa yang kita minta. Ya, untuk mendapat penggenapan janji Tuhan itu ada di dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur Daud pasalnya yang ke-27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu ada di Mazmur 27 ayat 14. Nanti
saudara sekalian bisa buka-buka dan baca. Tuhan bilang, nantikanlah Tuhan. Ya, di Mazmur Daud, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita berdoa tidak dijawab, ya, tapi Tuhan bilang sabar, kita sabar. Kita sabar supaya kita mendapat penggenapan janji Tuhan. Supaya kita bisa dapat janji Tuhan itu apa buat kita. Ya. Ya, sudah menjadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan apa segala sesuatu itu instan. Manusia mau, kita mau supaya kita berdoa Tuhan langsung jawab. Jadi segala sesuatu bukan instan. Kita bilang instan karena makanan saja sekarang. Kita lihat zaman saya masih kecil, mama masak itu masih iris bawang, rebus, kadang-kadang iris bawang, rica, tumis sayur, baru kita makan. Tapi sekarang zaman instan, ya Bapak Ibu sekalian, zaman instan. Terus kita beli apa nih, iris bumbu lagi, iris bawang merah, rica, terus. Ada bumbu yang sudah jadi toh. Asal mau masak ayam opor, beli opor yang sudah jadi instan datang, tinggal campur saja tumis, akan kasih ayam turun. Rasanya lebih enak dari yang kita iris bawang. Tapi ada masalah, hati-hati kita memakai bahan instan tuh, hati-hati. Ya, instan. Tuhan juga bilang jangan kamu mau instan, karena mungkin kamu berdoa tuh saat jawab sekarang tidak, tunggu. Tetapi ada tetapi. Kalau doa orang benar hari ini berdoa hari ini dijawab. Itu doa yang benar. Doa orang yang benar itu pasti dijawab. Saat ini kita berdoa, saat ini terjawab. Tapi kalau kita berdoa salah-salah, kita berdoa masih miring-miring. Tetap Tuhan bilang tunggu. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Karena dulu berdoa Habel asal begini dia naik lurus, Kain punya di bengkok-bengkok. Kain dia setawa ini merasa doa Tuhan terjawab, Habel punya dijawab, saya bunuh dia dulu. Iya toh? Nah itu sama dengan manusia. Saat ini kita berdoa jangan sampai kenapa Tuhan terjawab? Kita sabar. Tuhan bilang kau jawab sebenar, tapi saya lihat dulu kau butuh sekali atau tidak. Ya, kalau kau butuh sekali, saya kasih. Kalau tidak, tunggu. Kita lihat lagi Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu Tuhan menasihatkan kita. Ya, Tuhan Yesus menasihatkan kita agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita berdoa sungguh-sungguh, tidak pernah bosan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa tidak pernah puas, tidak pernah jemu. Jemu tuh dong bilang bosan, bahasa Indonesianya bosan. Jangan hari ini berdoa terus Tuhan terjawab, saya terus berdoa lagi. Saya berdoa terus juga Tuhan terjawab. Iya toh? Jangan, kalau Tuhan terjawab, mari kita berdoa terus. Hati Tuhan itu mulia. Kalau kita hari ini berdoa sama Tuhan terjawab, mari kita berdoa lagi. Kita berdoa lagi, kita minta. Tuhan bilang ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita ketuk pintu Tuhan, supaya Tuhan buka pintu buat kita. Ya, bukan Tuhan sengaja mengulur waktu supaya Tuhan tidak jawab doa kita. Tetapi Ia tahu, Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang tepat dan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menjawab doa kita di waktu yang tepat dan baik bagi kita. Kita semua tahu lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan akan menjawab doa kita di waktu yang tepat dan waktu yang terbaik bagi kita semua. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan menjawab doa kita di waktu yang tidak pernah terlambat, tetapi tidak pernah terlalu cepat. Ya, Ia membuat segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu akan indah pada waktunya bagi kita semua manusia. Selalu ada maksud Tuhan di balik penundaan. Jadi Tuhan tunda-tunda terus mau kita kasih kita jawab kita berdoa tuh ada. Ya? Ada maksud Tuhan. Ya? Tuhan ingin, kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa kita cepat-cepat? Karena Tuhan ingin menguji kesabaran kita.
Tuhan menguji kesabaran Bapak, Ibu, dan saya. Ya, kesabaran kita, ketekunan kita, dan Tuhan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu permintaan kita minta kepada Tuhan. Jadi, dan Tuhan mengajar supaya kita sabar, kita tekun, kita rajin berdoa. Ya, satu yang pasti, kalau Tuhan sudah tidak jawab, Tuhan bilang pelan-pelan, Tuhan akan jawab di waktu yang tepat. Ya, kita punya lagu semua, kita semua tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, satu yang pasti, janji Tuhan adalah ya dan amin, sungguh dan benar. Yesaya 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Sebab doa